Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, aku excited banget bahas topik ini, karena ini adalah sesuatu yang secara nggak sadar kita sentuh dan interaksikan setiap hari. Hari ini, kita bakal membedah sebuah bahasa tak kasat mata di dunia digital, Interaction Design Patterns atau pola interaksi desain. Singkatnya, kita bakal lihat gimana pola-pola ajaib ini bisa nyiptain konsistensi dan efisiensi yang luar biasa di setiap aplikasi yang sering kita pakai. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Pernah kepikiran gak sih kenapa tiap kali kamu lihat tombol dengan simbol plus, entah itu di Gmail, Google Drive, atau aplikasi apapun, kamu udah otomatis tahu fungsinya buat nambahin sesuatu. Coba deh bayangin kacaunya kalau tiap aplikasi punya aturan sendiri. Kalau di satu aplikasi, tombol plus itu buat nambahin, tapi di aplikasi lain malah buat menghapus. Terus di aplikasi lain lagi buat share. Wah, pasti pusing banget kan? Nah, tombol plus ini tuh contoh sempurna dari sebuah pola universal. Pola yang secara otomatis bikin kita lebih efisien dan langsung percaya sama aplikasinya. Nah, biar lebih terarah, di bedah materi kali ini ada 5 poin yang bakal kita bongkar. Pertama, apa sih pola interaksi itu? Terus, kenapa kita butuh banget pola ini? Ketiga, kita bakal lihat kategori utamanya. Keempat, gimana pengaruhnya ke pengalaman pengguna di dunia nyata. Dan terakhir, kita bakal ngintip sedikit masa depan dari desain antarmuka. Let's go! Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, apa itu pola interaksi? Kita bakal bahas gimana konsep ini mendefinisikan bahasa universal di ruang digital kita. Kalau mau dibikin simpel, pola interaksi itu ibarat fondasi bangunan dari antarmuka digital kita. Ini adalah solusi-solusi yang emang udah teruji, udah kebukti ampuh buat ngatasin masalah yang sering banget muncul waktu bikin antarmuka. Coba bayangin, ini kayak kotak perkakas raksasa yang udah disepakati sama semua orang, jadi desainer tuh nggak perlu repot-repot mikirin cara bikin menu navigasi atau form isian dari nol tiap kalau bikin aplikasi baru. Mereka tinggal ambil aja alat dari kotak perkakas ini. Hasilnya, aplikasi jadi konsisten dan kerjanya efisien banget. Nah, ada satu hal menarik nih dari sumber materi kita hari ini. Kadang kan ada stigma ya. Kalau pakai pola yang udah ada berarti nggak kreatif dong, kurang original. Padahal nggak gitu konsepnya. Ada mindset shift penting di sini. Desain pattern itu bukan meniru, tapi mengadopsi prinsip efisiensi dari desain yang sudah teruji. Ini poin yang krusial banget. Ini bukan soal malas mikir, tapi murni soal ngebangun kepercayaan pengguna. Saat kamu buka aplikasi baru, kamu udah bawa kebiasaan dari aplikasi sebelumnya kan? Nah, pakai solusi yang udah teruji berarti menghargai waktu dan kebiasaan pengguna. Itu otomatis bawa kita ke pertanyaan penting selanjutnya. Mengapa kita butuh pola? Apa sih alasan psikologis di baliknya? Mari kita bedah lewat 5 prinsip utama kepercayaan. Jadi intinya tuh ada di kelima pilar ini. Ingat, ini bukan sekadar aturan asal bikin ya, tapi benar-benar cerminan dari psikologi kita pas pakai teknologi. Pertama, ada clarity atau kejelasan. Kamu langsung paham maksud sebuah tombol tanpa perlu baca buku panduan. Kedua, konsistensi, di mana pola yang sama selalu ngasih respons yang sama. Ketiga, predictability. Bahkan sebelum ngeklik, kamu udah bisa nebak apa yang bakal terjadi. Keempat, feedback. Sistemnya selalu ngasih tahu apa yang lagi diproses. Dan kelima, learnability. Karena polanya udah super familiar, kamu bisa langsung jago pakai aplikasinya walau baru pertama kali download. Kalau kamu lihat visual robot yang lagi senyum ini, anggap aja dia itu representasi dari sistem aplikasi kamu. Dalam konteks feedback dan predictability, sistem tuh ibarat asisten pribadi yang ramah dan selalu ngasih petunjuk visual yang jelas. Misalnya, pas kamu ngeklik sesuatu dan tombolnya berubah warna, itu si asisten lagi bingung, sip, perintah kamu lagi diproses. Umpan balik yang jelas kayak gini bikin kita tahu persis apa yang bakal terjadi selanjutnya. Ini bikin kita ngerasa rileks dan aman pas pakai aplikasinya. Sekarang, mari kita beralih ke ranah yang lebih praktikal. Bagian selanjutnya, kategori pola interaksi utama. Inilah yang ngebentuk anatomi digital kita sehari-hari. Coba perhatiin rangkuman ini deh. Kita bisa mecahin interaksi yang segudang itu ke dalam kategori-kategori yang rapi banget buat mecahin masalah spesifik. Ada navigation buat mindah-mindahin kita antar halaman, form and input buat ngebantu proses isi data, feedback buat ngasih respons sistem, ada juga data display, dan content structuring biar informasi seabal nggak kelihatan semrawut. Ditambah sosial buat interaksi sama pengguna lain, dan pastinya jaring pengaman kita. Error and recovery buat nolongin kita pas ada yang salah. Lengkap kan? Biar lebih kebayang, coba kita sebutin beberapa struktur ajaib yang tiap hari kamu pakai tapi mungkin nggak kamu sadarin. Pernah lihat icon 3 garis bertumpuk di pojok layar? Itu namanya hamburger menu buat navigasi. Pas kamu asyik scroll media sosial yang nggak ada ujungnya, itu infinite scroll. Atau pas baca berita dan informasinya di kotak-kotakin manis kayak di Pinterest, itu card layout. Terus pesan hitam kecil yang suka muncul dari bawah layar bilang file tersimpan. Itu namanya snap bar. Sadar nggak sadar, mereka ini ngebantu banget aktivitas digital kita.
Dan ini dengan cerdas nunjukin gimana pola yang berbeda nyelesain masalah yang juga beda, tergantung prioritas saat itu. Coba bandingin tabs sama hamburger menu. Kalau kamu buka Spotify atau e-commerce, kamu bakal sering lihat tabs di bawah. Ini juara banget buat misahin kategori dan bikin semuanya gampang diakses. Tapi kalau desainer pengen ngehemat space layar, biar kontennya lebih lega, mereka bakal milih hamburger menu buat nyembunyiin navigasinya. Jadi semua itu balik lagi ke apa yang paling dibutuhin sama pengguna. Lanjut ke bagian keempat ya, pola interaksi and pengalaman pengguna. Disinilah teori-teori tadi benar-benar diuji lewat implementasi di dunia nyata. Coba perhatiin grafis robot bawa kaca pembesar ini. Ini tuh gambaran pas banget buat error and recovery patterns. Gini, yang namanya bikin salah pas pakai aplikasi tuh pasti kejadian. Entah salah klik atau internet mati. Tapi dengan pola yang tepat, seperti tombol undo alias urungkan, atau pesan error yang justru ngasih solusi, aplikasi bakal terasa kayak pemandu wisata yang ngebantu kamu, bukan kayak jalan buntu yang bikin emosi. Ini nih, trik-trik sulap UX yang sering nyelamatin nyawa kita. Bayangin lagi ngetik skripsi panjang di Google Docs, laptop mati mendadak. Tenang, ada autosave. Terus, pas buka aplikasi dan loadingnya lama, daripada layarnya putih doang bikin suuzon, aplikasi bakal nampilin loading skeleton alias bayangan abu-abu, biar kita tahu datanya lagi dipanggil. Dan satu lagi, pas bikin password baru tapi kurang karakter, tulisan peringatan warna merah langsung muncul detik itu juga. Itu inline error message. Pola-pola ini bikin proses belajar pakai aplikasi jadi kerasa natural banget. Oh ya, sedikit fun fact buat ngasih konteks nih. Semua kerangka kerja brilian yang kita bahas ini nggak jatuh dari langit gitu aja. Banyak dari pola dan prinsip ini dirumuskan secara solid sejak tahun 2005 oleh Jennifer Tidwell dalam karyanya Designing Interfaces. Bayangin, fondasi yang dibikin belasan tahun lalu masih jadi tulang punggung aplikasi-aplikasi super canggih yang kita pakai sampai hari ini. Luar biasa kan? Nggak terasa kita udah sampai di bagian terakhir nih, masa depan desain antarmuka, dan gimana bidang ini terus berevolusi seiring melesatnya teknologi baru. Meskipun pola-pola klasik tadi kebukti tangguh banget, dunia teknologi itu larinya cepet banget. Sekarang kita berhadapan sama augmented reality, virtual reality, Internet of Things, dan pastinya antarmuka berbasis AI. Desainer modern sekarang ditantang banget. Mereka harus paham pakem-pakem lama, tapi di saat yang sama mereka dituntut buat nyiptain pola interaksi yang benar-benar baru buat teknologi yang sebelumnya cuma ada di film sci-fi. Yang ujung-ujungnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan seru buat dipikirin. Gimana ya bahasa universal yang selama ini kita pakai di layar datar bakal beradaptasi waktu kita mulai interaksi, ngobrol bareng AI, atau ngegeser hologram pakai tangan di udara? Apakah ikon menu 3 garis masih kepakai di dunia augmented reality? Wah, ini benar-benar area eksplorasi baru yang mendebarkan buat masa depan desain UX. Besok-besok pas kamu buka aplikasimu, coba deh perhatiin bahasa tak kasat mata yang lagi ngebimbing kamu. Terima kasih udah tune in di bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.